Waktu Roh Kudus datang dikatakan di situ ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Ini insaf itu seperti kayak menyadarkan gitu ya, betul ya. Menginsafkan seseorang itu insaf, iya saya ini salah begitu ya. Saya ini sudah keliru gitu, terus insaf bertobat kan itu ya pengertian. Tapi itu bukan itu saya maksudnya. Ini bukan Roh Kudus menginsafkan dunia terus dunia menangis terseduh-seduh gitu ya. Iya, kita ini sudah bersalah. Bukan itu saya. Ini kalimat kalau dalam bahasa Inggris boleh diterjemahkan menjadi di-expose ya. Expose, di-expose. Dinyatakan gitu. Even ditelanjangi juga boleh pakai istilah. Akan membalikkan situasi itu. Maksudnya apa ya? Maksudnya dunia dengan kebenciannya itu ya. Benar-benar doesn't make any sense. Ini ada satu figur namanya Yesus yang penuh dengan cinta kasih, yang datang bukan untuk meruntuhkan ya, tapi untuk membangun, untuk memeluk, ya, untuk mengasihi dan seterusnya. Tapi ternyata ditolak untuk membawa orang kepada kebenaran. Tapi kebenaran itu ditolak untuk menerangi. Tapi mereka lebih suka berada di dalam kegelapan. Maksudnya dunia itu. Dan karena itu dunia kemudian membenci Kristus. Lalu waktu Roh Kudus datang, ya, dia akan membalikkan pembacaan situasi ini. Saudara, sekali lagi ya, ini hopefully nggak jadi poin klise yang kita terus jadi bosen ini ya, bosen mendengar lagi. Segala sesuatu di dalam kehidupan kita itu nggak meaningful kalau nggak dikaitkan dengan Kristus gitu. Kesibukan saudara pelayanan gitu, atau doa saudara ya, atau apapun yang saudara lakukan gitu atas nama kepercayaan kita kepada Tuhan, itu kalau nggak berkait dengan Kristus nggak ada artinya sebetulnya. Termasuk penganiayaan, penderitaan ya, kalau kita nggak bicara Kristus ya, itu kehilangan, itu bukan Christian gitu. Jadi center kristologis itu nggak pernah bergeser di dalam bagian ini ya. Kita ya, saudara dan saya, kita suka geser ini, akhirnya jadi semacam agama dari bawah. Katanya kekristenan, tapi kesaksiannya mirip agama dari bawah akhirnya. Kenapa? Karena kita nggak mendengar kaitannya dengan Kristus di situ. Nggak ada Kristus sebetulnya. Yang ada adalah orang dianiaya, orang sulit, orang bekerja keras dan sebagainya. Itu nggak usah orang Kristen kayak begitu. Orang lain juga bisa seperti itu. Memang nggak bisa menderita seperti kita juga. Mereka juga bisa menderita. Mereka juga bisa tahan menderita juga. Sama seperti dalam hal ini. Nggak ada yang unik sama sekali di situ. Kecuali kita membicarakan Kristus. Nah di sini waktu Yohanes menulis ayat 4b sampai dengan ke-11, ini dia membicarakan Kristus. Jadi Roh Kudus itu waktu dia datang ya, dia akan membalikkan pembacaan yang keliru ini. Bukan Yesus yang berdosa, Yesus itu innocent. Yesus bukan yang sepatutnya dia diadili lalu terus kemudian dia ditarik, disingkirkan sebagai penghujat Allah dan seterusnya. Tapi dunia inilah sebetulnya yang berada dalam kebencian karena dosanya. Dunia akan ditelanjangi, menginsafkan di dalam pengertian expose ya, the sin of the world. Apa itu the sin of the world? Ini nggak bicara tentang particular sin, nggak bicara tentang dosa tertentu atau apa ya. Ini saudara bisa bilang ini art sin kalau menurut Yohanes ya. Ini apa ya? Art sin, dosa paling pokok gitu ya, atau dosa kepala gitu ya. Dosa yang mendasari semua yang lain. Yaitu apa saudara? Adalah ketidakpercayaan ya. Ayat ke-9. Maksudnya Roh Kudus di sini membongkar yang menyatakan ketidakpercayaan dunia ya. Dosanya dunia itu apa? Menolak Kristus.